Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangadi Saputra Gita, nomor absen 5 dari kelas 12 IPA 2. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membawakan presentasi mengenai replikasi DNA. Nah, sebelum kita menuju ke replikasi DNA, kita harus mengetahui apa itu DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika dari setiap organisme dan juga virus. Instruksi-instruksi genetika ini berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan juga fungsi dari organisme dan virus-virus. Nah, setelah kita mengetahui apa itu DNA, kita dapat melanjutkan materi ke replikasi DNA. Apa sih yang disebut dengan replikasi DNA? Replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA sebagai materi genetika dari setiap makhluk hidup. Nah, pada sel, replikasi DNA ini terjadi sebelum pembelahan sel terjadi. Materi DNA yang telah digandakan kemudian akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru. DNA dapat bersifat heterokatalitik dan autokatalitik. DNA bersifat heterokatalitik karena mampu membentuk RNA melalui sintesis protein. Dan DNA dapat bersifat autokatalitik karena dapat melakukan replikasi dan menghasilkan DNA baru. Tujuan replikasi DNA adalah sehingga sel anakan mempunyai DNA identik dengan DNA induknya. Nah, selanjutnya ada model mekanisme replikasi DNA. Secara umum, model mekanisme replikasi DNA ini ada 3, yaitu yang pertama, model konservatif. Nah, pada model ini, kedua rantai polinukleotida induk atau yang lama tidak akan berubah dan hanya berfungsi sebagai cetakan. Jadi, heliks ganda DNA yang baru tidak akan mengandung polinukleotida yang lama. Yang kedua yaitu model semi-konservatif. Pada model ini, kedua rantai polinukleotida berpisah, lalu masing-masing akan membuat rantai polinukleotida baru sebagai pelengkap. Jadi, akan diperoleh dua heliks ganda DNA yang masing-masing mengandung satu rantai polinukleotida baru dan satu rantai polinukleotida lama. Model semi-konservatif inilah yang diyakini kebenarannya sebagai model replikasi DNA. Yang ketiga ada model dispersif. Pada model ini, beberapa bagian dari kedua rantai polinukleotida lama secara tersebar berfungsi sebagai cetakan. Lalu masing-masing bagian akan membuat bagian-bagian baru atau bagian-bagian polinukleotida baru yang sebagai pelengkapnya. Jadi, diperoleh dua heliks ganda DNA yang masing-masing mengandung molekul DNA lama dan DNA baru secara berselang-seling pada kedua rantai polinukleotida. Replikasi DNA terjadi di dalam nukleus atau inti sel, di mana sumber energinya berasal dari nukleosida trifosfat. Dalam prosesnya, replikasi DNA dikatalis oleh beberapa enzim. Yang pertama ada enzim topoisomerase. Enzim ini berfungsi memotong DNA pada titik-titik tertentu, mengurangi pelintiran DNA, dan mengurangi sifat DNA supercoil, atau dengan kata lain mengendurkan DNA. Yang kedua ada enzim helikase. Enzim ini berfungsi memutus ikatan-ikatan hidrogen untuk membuka heliks ganda DNA menjadi rantai tunggal. Yang ketiga ada RNA primase.
enzim ini berfungsi menggabungkan nukleotida RNA agar dapat membentuk primer atau kelas lain asam nukleat. Yang keempat ada DNA polimeras. DNA polimeras ini berfungsi menggabungkan nukleotida menjadi polimer DNA panjang. Yang kelima ada DNA ligase. Enzim ini berfungsi menyambung fragmen-fragmen DNA yang baru terbentuk sehingga menjadi rantai DNA yang sudah lengkap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses replikasi DNA. Pertama-tama, enzim topoisomeras akan mengendurkan tegangan pada rantai ganda DNA sehingga dapat diproses oleh enzim-enzim lainnya. Selanjutnya, enzim helikase memisahkan rantai ganda DNA induk menjadi dua rantai tunggal. Yang satu disebut dengan leading strand dan yang lain disebut dengan lagging strand. Selanjutnya, protein akan mengikat rantai tunggal dan menstabilkan DNA induk yang terbuka. Rantai-rantai tunggal ini diikat agar tidak menyatu kembali menjadi rantai ganda. Selanjutnya, RNA primase akan bekerja pada rantai tunggal untuk membentuk primer yang tersusun dari potongan-potongan RNA. Primer ini nantinya akan menjadi awalan atau diibaratkan sebagai kepala, karena nantinya primer ini akan disambung dengan molekul nukleotida baru sehingga bisa terbentuk DNA yang utuh. Nah, pemanjangan rantai DNA baru dilakukan dengan kerja DNA polimeras di sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Rantai DNA yang disintesis pada arah ini disebut dengan rantai lamban dan disintesis secara tidak kontinu. Pada rantai leading strand, hanya satu primer yang akan terbentuk hingga replikasi selesai. Dan sedangkan pada lagging strand, enzim primase menyintesis primer-primer RNA pendek lalu diperpanjang oleh DNA polimeras membentuk fragmen-fragmen DNA yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setelah primer RNA diganti menjadi DNA oleh DNA polimeras lainnya, DNA ligase akan menggabungkan fragmen Okazaki ke rantai yang sedang bertumbuh sehingga terbentuk DNA yang utuh. Proses penyambungan ini diawali dengan membuang primer, kemudian DNA polimeras menempatkan nukleotida pada tempat bekas primer tadi yang dibuang tadi. Kemudian DNA ligase akan menyambungkannya. Nah, setelah proses-proses tadi akan terbentuklah dua DNA baru yang memiliki informasi genetik yang sama. Nah, jadi sekarang saya akan menyimpulkan proses replikasi DNA ini. Pertama-tama, enzim topoisomeras akan mengendurkan tegangan pada rantai ganda DNA. Kemudian, enzim helikase akan memisahkan rantai ganda DNA menjadi rantai tunggal. Kemudian, enzim primase akan membentuk primer. Dan selanjutnya DNA polimeras akan menambahkan nukleotida di belakang primer. Setelah itu, enzim ligase atau DNA ligase akan menyambungkan potongan DNA sehingga menjadi sebuah DNA yang utuh. Sehingga didapatkanlah dua DNA dengan informasi genetik yang sama. Sekian presentasi dari saya. Saya Iko Mali Saputra Gita mengucapkan terima kasih. Saya tutup langsung dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.